dewa sidiamahi diwayonah paracu adayat Om Narayanu Ewedem Sarum Yad Buatem Yasjabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sudodewiku Narayanu Naduyatyu Astiakastit Om Tuam Siwah Tuam Dewa Iya suara Param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakaramaham Apa-apa-sambhawa Rahimam Pundarya Kaksip Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Dewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Alaya Suasadiya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manasa Dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya adalah
Ricuh aksi massa kantor DPRD Kota Makassar dan pos polisi terbakar. Ricuh depan DPRD Jawa Barat, rumah dinas ex Wagub dibakar massa, molotov berterbangan. Pemirsa, jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Dwi Puryawan, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, kantor DPRD Makassar, Sulawesi Selatan dibakar pengunjuk rasa Jumat 29 Agustus malam. Ratusan pengunjuk rasa mengepung kantor DPRD Makassar. Sebelum membakar gedung, pengunjuk rasa membakar kendaraan sepeda motor dan mobil yang terparkir di kawasan kantor. Sebelumnya pengunjuk rasa juga membakar pos polisi yang berada di Jalan Andi Pangeran Petarani Makassar. Kantor DPRD Kota Makassar dibakar pengunjuk rasa pada Jumat 29 Agustus sekitar pukul 22.30 WITA. Dalam aksi yang berlangsung anarkis tersebut, dilaporkan juga terjadi pembakaran pada pos polisi yang berada di Jalan Andi Pangeran Petarani Kota Makassar. Menjelang tengah malam waktu setempat, massa masih melakukan aksi. Kantor Berita Antara melaporkan. Pemirsa, ribuan massa dari unsur ojol, mahasiswa, dan masyarakat memadati Mapolda Bali Jalan WR Supratman, Denpasar pada Sabtu 30 Agustus 2025. Mereka menuntut tunjangan DPR dibatalkan dan polisi mengusut tuntas kematian pengendara ojol Afan Kurniawan 21 tahun tewas terlindas kendaraan taktis. Dalam aksi yang dimulai pada pukul 10.30 WITA itu ada sejumlah tuntutan yang disuarakan oleh para pendemo. Tuntutan yang disuarakan dengan menggunakan alat pengeras suara itu diantaranya meminta agar semua tunjangan DPR dicabut, gaji DPR agar disamakan dengan gaji buruh, batalkan semua kenaikan pajak rakyat, lawan militerisme dan kekerasan polisi, serta bebaskan demonstran yang ditahan. Demonstrasi dikawal ketat aparat kepolisian, TNI, dan pecalang. Mereka tampak siaga di depan gerbang Mapolda Bali. Dari pantauan di lapangan, situasi masih kondusif. Para demonstran tampak menyuarakan tuntutan lewat pengeras suara. Kami total ada 33 tuntutan. Yang pertama itu adalah bubarkan DPR RI, yang kedua adalah menuntut reformasi total Polri dan bentuk badan independen pengawas Polri. Yang ketiga, maksudkan Prabowo Gibran. Yang keempat, pemberhentian anggaran tunjangan dan restribusi kekayaan Polri dan DPR kepada rakyat yang membutuhkan. Yang kelima, perhatikan kesejahteraan rakyat. Yang keenam, atensi penyalahgunaan pajak. Yang ketujuh, adili para polisi pembunuh dan penabrak serta yang melakukan kekerasan terhadap massa aksi yang mengakibatkan kematian. Pecat dari institusi hukum seberat-beratnya serta menuntut transparansi terhadap proses hukum yang ada. Yang ke-8, Polri harus bertanggung jawab atas kematian dan terlukanya para korban secara penuh yang merupakan massa aksi. Yang ke-9, pecat pimpinan Polri yang gagal dalam menjalankan tugas dalam mengamankan massa aksi. Yang ke-10, bebaskan dan hentikan kriminalisasi terhadap para tahanan politik termasuk para demonstran, petani, buruh, kelompok rentan, dan pejuang adat. Yang ke-11, segera sahkan RUU perampasan aset. Yang ke-12, kembalikan 6 kendaraan beserta surat kendaraan milik IWS dan adili 10 personil Polres Kelungkung seadil-adilnya. Yang ke-13, tuntaskan dan adili para pelaku kasus pelanggaran HAM berat. Yang ke-14, kembalikan independensi KPK. Yang ke-15, cabut UU Cipta Kerja UU TNI. Yang ke-16, tolak pengesahan RUU KUHP. Yang ke-17, cabut peraturan Bupati Badung nomor 11 tahun 2025 tentang NJOP PBB P2. Yang ke-18, hapus kebijakan kenaikan pajak yang tidak masuk akal. Yang ke-19, perkuat fungsi dan wewenang Kompolnas sesuai UU Kepolisian. Yang ke-20, hentikan perampasan lahan dan penggusuran ruang hidup. Ke-21, hapus praktik outsourcing dan upah murah. Yang ke-22, bentuk Satgas PHK untuk awasi PHK yang tidak sesuai aturan. Yang ke-23,
3. Pangkas beban pajak buruh dengan menaikkan PTKP dan menghapus pajak-pajak seperti pajak pesangon, THR, JHT, dan penghasilan tidak kena pajak. Yang ke-24, hapus diskriminasi pekerja perempuan menikah. Yang ke-25, terapkan sistem pengupahan yang adil bagi pekerja sawit. Yang ke-26, tegakkan aturan K3 untuk pekerja tambang. Yang ke-27, sahkan aturan internasional tentang perlindungan pekerja dari kekerasan dan pelecehan di dunia kerja sesuai konvensi ILO. Yang ke-28, sahkan 3 RUU, diantaranya RUU Ketenagakerjaan yang baru yang menggantikan aturan-aturan di Omnibus Law. Yang kedua, RUU PPRT untuk memperjelas status dan melindungi PRT, dan RUU Pemilu untuk sistem pemilu tahun 2029 yang lebih baik. Yang ke-29, hentikan komersialisme, privatisasi, dan liberalisasi pendidikan. Yang ke-30, hapus pasal karet yakni pasal 27 ayat 3 dalam UU ITE. Yang ke-31, tolak RUU Polri. Yang ke-32, hentikan proyek-proyek pembangunan yang tidak partisipatif dan merugikan masyarakat. Yang ke-33, bentuk sistem manajemen sampah di Bali yang kondusif. Itu saja. Selain kali ini ada dari mana saja ikut? Kalau dari peserta yang hadir pada kesempatan kali ini, kami melebur atas nama masyarakat Bali dengan aliansi bernama Bali Tidak Diam. Winata, Bali TV. Pemirsa, ribuan massa berkumpul di depan Mapolda Bali Jalan WR Supratman dalam aksi keprihatinan terhadap situasi bangsa dan insiden tewasnya seorang ojek online. Apan Kurniawan, 21 tahun, terlindas kendaraan taktis atau rantis milik Brimob Polda Metro Jaya. Di tengah lautan manusia tampak sebuah bendera One Piece berkibar di bawah salah satu pendemo. Bendera dengan latar hitam dan tengkorak tersenyum ini berhiaskan topi jeram kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy, merupakan simbol yang dikenakan oleh kru bajak laut, termasuk digunakan oleh pada kapal dan pakaian mereka. Bendera yang bisa disebut Jolly Roger dalam kisah One Piece secara umum mengangkat makna kebebasan. Bendera khas bajak laut ini merupakan bentuk pemberontakan terhadap aturan dunia dan menjadi simbol bahwasannya seseorang bebas hidup menurut kehendaknya sendiri, bukan hukum pemerintah. Aksi yang melibatkan sejumlah LSM, aktivis mahasiswa, dan ojol ini sehari sebelumnya sudah melakukan konsolidasi di kantor LBH Bali dan Pasar. Dalam konsolidasi disepakati aksi demonstrasi yang dipusatkan di Mapolda Bali. Tuntutan yang disuarakan dengan menggunakan alat pengeras suara itu antara lain meminta agar semua tunjangan DPR dicabut, gaji DPR agar disamakan dengan gaji buruh, batalkan semua kenaikan pajak rakyat, lawan militerisme dan kekerasan polisi, serta bebaskan demonstran yang ditahan. Winata, Bali TV. Aksi demonstrasi yang mengatasnamakan diri Aliansi Rakyat Bali menuntut pembatalan berbagai tunjangan DPR RI di depan Mapolda Bali Sabtu 30 Agustus 2025 berlangsung tertib dan damai. Untuk mengamankan aksi, jajaran Polda Bali menerjunkan 450 personel. Sementara Gubernur Bali Wayan Koster minta semua pihak agar ikut menjaga Bali. Kabid Humas Polda Bali Kombes Polisi Arya Sandi mengungkapkan aksi demo di Mapolda Bali berlangsung tertib dan semua pihak memberi ruang bagi peserta aksi mengeluarkan pendapatnya. Dia menegaskan suara dan tuntutan massa saat aksi di Mapolda Bali sama dengan di semua daerah, yakni mengusut tuntas kematian driver ojol di Jakarta yang tewas akibat aksi aparat dan membatalkan tunjangan anggota DPR RI. Dikatakannya sebanyak 450 personel diturunkan dari jajaran Mapolda Bali, tak sampai mengerahkan satuan personel dari Polsek di Bali. Personil kurang lebih 645 orang siapkan di
unjuk rasa. Sementara kita lihat masih kondusif ya, kembali. Mudah-mudahan kita punya semangat yang sama menjaga agar pelaksanaan demonstrasi ini berjalan dengan lancar tanpa harus ada tindakan-tindakan anarkis atau tindakan-tindakan yang mencurigakan. Sementara Gubernur Bali Wayan Koster saat acara di Makodam Udayana mengajak peserta demo melakukan aksi dengan damai bersama menjaga Bali agar tetap kondusif. Dia juga menekankan agar aparat keamanan mampu mengelola aksi dengan baik agar tak sampai menimbulkan persoalan baru. Dengan demikian, semua orang mendapatkan tempat dan ruang membangun Bali. Tentu saya sangat mengapresiasi ada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya di Bali, baik yang terjadi juga di daerah lain maupun juga dalam skala nasional yang kita lihat beberapa fenomena belakangan ini. Sebagai satu aspirasi itu adalah merupakan hak dari masyarakat, namun agar disampaikan dengan tertib, dengan tetap memperhatikan agar Bali ini kondusif, nyaman, aman, damai bagi kita masyarakat Bali maupun juga Bali sebagai pintu gerbang Indonesia di mata dunia. Kita butuh itu supaya Bali tetap kondusif dan pariwisata tetap berjalan dengan baik. Ekonomi Bali tetap tumbuh ke depan. Saya kira itu. Tentu saja kita berharap agar Bapak Kapolda beserta jajaran bisa mengelola dengan baik masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Jangan sampai menimbulkan persoalan ketegangan baru, agar diterima dengan baik, didengarkan dan dibahas sehingga semua mendapat tempat dan ruang untuk membangun Bali secara bersama-sama ke depan. Aksi damai di Mapolda Bali hingga sore belum surut. Aksi rencananya berlanjut di depan gedung LBH Bali pada petang hingga malam hari. Wayan Winata, Bali TV. Ricuh depan DPRD Jawa Barat, rumah dinas ex-Wagub dibakar massa, molotov beterbangan. Kami sudah kembali dengan laporannya. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, ter. Woi, darah! Mie burung darah ayam bawa. Mie jok, mejan nih. Nyak no. Mie burung darah lalah bani. Lugat, ngedel. Nyak saja. Mie burung darah goreng ori. Jangan san khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mie burung darah goreng pedas. Lengis tabiane ngamplok. Burung darah instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung darah. Jangan sing kodak-kodak.
Pemirsa, aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat Jumat 29 Agustus 2025 berujung ricuh. Ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat yang awalnya hanya menyuarakan orasi di depan gedung DPRD berubah beringas hingga membakar fasilitas umum dan rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Barat dibakar massa. Awalnya aksi berlangsung damai dengan orasi dan nyanyian protes, namun situasi memanas ketika massa mulai membakar pembatas jalan di depan gedung Dewan. Kepulan asap hitam membumbung tinggi memicu kepanikan di sekitar lokasi. Tak lama berselang, massa kian tak terkendali. Batu, botol hingga bom molotov dilemparkan ke arah gedung DPRD Jabar. Situasi semakin keos dan sulit dikendalikan aparat di lapangan. Kerusuhan meluas hingga ke kawasan sekitar. Sebuah bangunan bersejarah yang kini menjadi wisma milik MPR, yang dulunya rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Barat, ikut menjadi sasaran amuk massa. Bangunan tersebut dilempari batu, bahkan sebagian massa nekat membakarnya hingga muncul kobaran api. Bisnis Bandung melaporkan. Sementara itu, pemirsa, massa yang dipukul mundur dari titik aksi depan gedung Negara Gerahadi melampiaskannya dengan menyerang fasilitas polisi di kawasan tengah kota Surabaya. Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Afianto memastikan pengendalian terhadap massa yang anarkis tidak menggunakan peluru tajam. Kemacetan di jalan-jalan alternatif kawasan tengah kota Surabaya tak terelakkan akibat kerusuhan yang meluas Jumat malam 29 Agustus. Massa yang dipukul mundur dari titik aksi di depan gedung Negara Gerahadi melampiaskannya dengan menyerang fasilitas polisi di sepanjang Jalan Basuki Rahmat hingga Raya Darmo Surabaya. Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Afianto meminta peserta demo untuk melaksanakan aksi tanpa merusak fasilitas umum. Merupakan suatu koreksi juga buat kami juga di dalam ke depan dalam penanganan demo pun juga akan bisa lebih sesuai dengan SOP yang ada. Namun demikian kami harapkan juga yang melaksanakan kegiatan demo sampaikan sesuai dengan surat pemberitahuan kepada kami dengan baik. Jadi kalau semua dilaksanakan dengan baik, pasti akan kita fasilitasi. Jadi tidak perlu sampai harus membakar fasilitas umum, merusak dan sebagainya. Kantor Berita Antara melaporkan. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang menjadi korban dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI. Dalam keterangannya, Puan tampil mengenakan busana serba hitam sebagai bentuk turut bela sungkawa. Dalam keterangannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang menjadi korban dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI. Puan juga menegaskan DPR RI akan mengawal penuh proses penyelidikan terkait insiden tersebut. Ia juga meminta aparat kepolisian dan jajaran untuk mengusut tuntas kasus kematian Afan secara adil dan transparan. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia, pada kesempatan ini, atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum saudara Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi korban saat terjadinya aksi demonstrasi pada tanggal 28 Agustus 2025 yang lalu. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ikhlas menerimanya, dan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami meminta kepada Kapolri dan seluruh jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang terjadi. Dan kami akan mengawal proses penyelidikannya sampai selesai. Kami juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kekerasan yang dialami oleh para peserta demonstrasi saat menyampaikan aspirasinya.
atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras, dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Dari Jakarta, Julius Marto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi Gubernur Koster buka Bali Fashion Parade 2025. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster membuka Bali Fashion Parade 2025 bertempat di Gedung Kertasaba Denpasar, Bali. Fashion Parade diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada UMKM lokal Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi penyelenggaraan Bali Fashion Parade 2025. Menurutnya jumlah kunjungan ke Bali yang mencapai 17 juta wisatawan yang berkunjung sebenarnya merupakan potensi pasar, sehingga inovasi kreatif harus terus ditingkatkan. Karena pelaku UMKM Bali, modelnya orang Bali, desainernya orang Bali, dan perekonomian akan berdampak signifikan, dan ini akan menjadi daya tarik. Selain keindahan Bali, Koster berharap event ini bisa dilakukan lebih dari sekali dalam setahun. Orang Bali itu yang menjadi model orang Bali, yang menjadi pelaku usahanya orang Bali, dan menggunakan produk-produk lokal Bali. Jadi betul-betul kita dapat semua peran dari pergerakan mata rantai kegiatan ekonomi kreatif. Nah, seperti ini yang Bali Fashion Parade ini, pelakunya yang punya Yongki Perdana orang Bali, dan begitu desainernya orang Bali, yang jadi model orang Bali. Saya belum lihat ini nanti produknya yang ditampilkan, mudah-mudahan busananya itu adalah tenun-tenun karya orang Bali. Tukang jahitnya orang Bali juga. Jadi semuanya Bali. Jadi kalau itu dijalankan secara konsisten, tidak saja kaitannya dengan fashion ini, juga dalam berbagai aktivitas kehidupan kita di Bali,
maka ekonomi Bali itu akan bergerak secara optimal dia dari Bali, oleh Bali, untuk Bali. Itu sebenarnya. Yongki Perdana selaku koordinator penyelenggara mengatakan, membangun ekonomi kreatif yang pelaku fashion harus bisa meningkatkan kualitas sehingga masyarakat percaya pada desainer lokal. Bali Fashion Parade 2025 menampilkan karya-karya terbaik dari desainer model lokal Bali yang membius penonton atau undangan yang hadir. Karya-karya terbaik Taksu Desainer Basudewa, Lucy Damai, Kwacha Bali, Ipong Desain, Body and Mind Bali menambah semarak suasana dan diiringi alunan suling dari Gus Teja. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Kuartir Daerah Gerakan Pemuka Kuarda Bali melaksanakan apel peringatan Hari Pramuka ke-64 bertempat di lapangan Puspem Badung. Peringatan Hari Pramuka ke-64 tahun 2025 mengusung tema kolaborasi untuk membangun ketahanan bangsa. Peringatan Hari Pramuka ke-64 Kuarda Bali di Kuarca Badung tahun 2025 dibuka dengan pementasan tari kolosal bertajuk Dharma Kesatria yang dibawakan ratusan siswa dari SMP Negeri 2 Kuta Utara. Penampilan tari kolosal yang menggambarkan ketangkasan anggota gerakan pramuka ini memukau para peserta dan undangan yang hadir. Acara dilanjutkan dengan apel bertindak sebagai Inspektur Upacara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kaban Kesbangpol Provinsi Bali Gede Suralaga mewakili Gubernur Bali dalam sambutan Ketua Kuartir Nasional Kuarnas Gerakan Pramuka Komjen Pol Purnawirawan DRS Budi Waseso yang dibacakan Inspektur Upacara disebutkan tema kolaborasi untuk membangun ketahanan bangsa bukan hanya menjadi slogan tetapi sebagai sebuah tekad dan komitmen gerakan pramuka untuk terus dapat memperkuat jati diri pramuka sebagai insan Pancasila yang siap menjadi garda terdepan untuk menjaga dan mengawal keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan setiap pramuka akan senantiasa memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Namun diakui tantangan yang dihadapi saat ini semakin kompleks, di mana saat ini kita menghadapi arus digitalisasi global, disrupsi teknologi informasi, hingga berbagai ancaman sosial seperti maraknya judi online, bullying, penyalahgunaan narkoba, tawuran pelajar, pornografi, hingga masuknya budaya asing yang perlahan telah mengikis semangat gotong royong dan nasionalisme generasi muda. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Gerakan Pramuka diharapkan hadir sebagai salah satu solusi strategis untuk membentuk karakter generasi muda yang tangguh, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan yang siap menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Tantangan kita ke depan, khususnya pramuka, ini kan sinergisitas. Akibat daripada kemajuan teknologi, digitalisasi lebih mengarah pada individualisasi. Oleh sebab itu sinergisitas, baik sinergisitas di bidang pendidikan dengan sekolah-sekolah, sinergisitas dengan lingkungan, bagaimana pramuka peduli dengan lingkungan, peduli dengan sesama, sayang dengan sesama, kemudian sinergisitas kebangsaan, bagaimana pramuka tampil sebagai penghubung, sebagai perajut persatuan bangsa. Ini pramuka pasti bisa hal itu. Dan terakhir sinergi bidang ekonomi, bagaimana pramuka bisa mempunyai jiwa entrepreneur, bisa punya jiwa kewirausahaan. Itu suatu hal yang tidak bisa hindari ke depan. Jadi kuncinya sinergi ke depan. Co Aceh menambahkan pramuka diharapkan menjadi wadah dalam membentuk karakter bangsa, anak-anak yang kreatif dan inovatif, namun tetap hormat dengan orang tua, guru, pemerintah, dan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan Gerakan Pramuka berupa Lencana Melati dan Lencana Dharma Bakti kepada sejumlah tokoh yang dianggap telah berkontribusi terhadap Gerakan Pramuka di Bali. Eka Yana, Bali TV.
Pemirsa, Balai Besar Veteriner Denpasar bekerja sama dengan pemerintah daerah PDHI dan RSH FKH Udayana mengadakan rangkaian kegiatan vaksinasi rabies dan kontrol populasi untuk anjing dan kucing serta pelayanan konsultasi penanganan penyakit hewan menular strategis. Maksud kami PHMS di posko layanan yang disiapkan di kantor BBV Denpasar. Kegiatan itu dalam rangka mewujudkan Bali Bebas Rabies 2028 dan sejalan dengan rangkaian peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan tanggal 26 Agustus hingga 26 September 2025. Kegiatan vaksinasi rabies dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dan Dinas Pertanian Kota Denpasar. Ditargetkan sekitar 500 ekor anjing kucing di wilayah Kelurahan Sesetan. Sedangkan kegiatan kontrol populasi dilakukan dengan mengajak Persatuan Dokter Hewan Indonesia, PDHI Provinsi Bali, Klinik Kesehatan Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana sebagai bagian dari kegiatan sosial, asosiasi, dan FKH Udayana untuk membantu masyarakat dan pemerintah daerah dalam salah satu upaya pengendalian rabies. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali diwakilkan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nurul Hadi Ristiantri mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Balai Besar Veteriner Denpasar dalam mendukung pelaksanaan program pengendalian rabies di Provinsi Bali, khususnya di Kota Denpasar, sehingga cakupan vaksinasi dapat terrealisasi maksimal. Kegiatan ini kami harapkan HIE ya kepada masyarakat menjadi sadar untuk melakukan vaksinasi untuk anjingnya sehingga ke depannya Bali setidaknya dapat menekan kasus dan akhirnya akan terbebas dari penyakit rabies. Ketua PDHI DRH Idewo Madeano menyampaikan pentingnya sinergi antara asosiasi profesi dan pemerintah serta apresiasi terhadap BBV Denpasar yang telah memulai langkah sinergis sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025. PDHI mendukung dan memfasilitasi kegiatan kontrol populasi untuk anjing dan kucing sebagai wujud nyata dalam mendukung kesehatan hewan di Bali, khususnya di Denpasar Selatan. PDHI sangat menyambut positif bahwa PDHI sudah berkomitmen membantu pemerintah dalam hal ini mengatasi problem yang hampir 16 tahun Bali belum bebas rabies. Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar, DRH Imron Suwandi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan menekankan bahwa pemerintah akan senantiasa hadir dalam menjaga kesehatan hewan dan keamanan manusia. Sehingga BBV Denpasar akan terus membersamai upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan Bali Bebas Rabies 2028. Rabies termasuk juga kontrol populasi yang dilakukan pada kegiatan ini merupakan kolaborasi antara kami, BBV Denpasar, kemudian juga Dinas Provinsi, Dinas Kota, termasuk juga PDHI di dalamnya. Jadi ini satu kolaborasi yang sangat penting yang menjadi satu inisiatif yang akan meningkatkan peran dari profesi kesehatan hewan, termasuk juga pemerintah di dalamnya, memastikan bahwa layanan-layanan bagi masyarakat ada dan tersedia bagi masyarakat dengan kualitas yang memenuhi standar. Kegiatan ini juga diisi dengan bazar pangan, menjual aneka kebutuhan hidup mulai beras, minyak, dan gula. Yana, Bali TV. Gebiar undian berhadiah dan diklat KSP Kutamimba. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido!
Coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Pemirsa, sebagai bentuk apresiasi kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam KSP Kuta Mimba menyelenggarakan gebiar undian berhadiah dan diklat pada Sabtu 30 Agustus 2025. Diklat anggota dengan tema layanan berkualitas dan responsif mempercepat terwujudnya kesejahteraan bersama dalam berkoperasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi para anggota sehingga lebih banyak lagi melakukan transaksi dalam rangka membesarkan KSP Simpan Pinjam. Ketua Pengurus KSP Kuta Mimba, Nyoman Punio menjelaskan, pertumbuhan aset dan KSP Kuta Mimba sangat signifikan di mana mencapai 344 miliar rupiah. Koperasi ini juga memastikan bahwa KSP Kuta Mimba berhasil menjalankan fungsi intermediasi, menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Sementara itu, manajer utama KSP Kuta Mimba, Nyoman Widya Arta menyatakan, alasan diangkatnya tema ini erat kaitannya dengan tugas koperasi, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan anggota. Tentu kita menyiapkan program unggulan terkait dengan apa yang menjadi tema hari ini, yaitu layanan berkualitas dan responsif untuk mewujudkan kesejahteraan bersama di dalam berkoperasi, di mana kita selalu mengembangkan layanan-layanan yang berbasis pada kebutuhan anggota. Ya, sudah kita laksanakan yang namanya Kuta Mimba Merchant, di mana di sana kita memfasilitasi keberadaan anggota yang memiliki usaha kecil menengah untuk bisa bergabung. Ya, tentu tema ini kami ambil kaitan dengan bagaimana tugas koperasi itu yang marwahnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anggota. Disinilah kami KSP Kuta Mimba merancang program-program, upaya-upaya bagaimana kita di KSP Kuta Mimba itu bisa membantu anggota untuk lebih cepat bisa mewujudkan kesejahteraan di sini. Nah, tentu ini tidak lepas daripada upaya-upaya kami melalui layanan yang kami berikan, melalui layanan yang sudah digital. Kadis Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Diana, Kebon Tubuh menyatakan, diklat merupakan sebuah prinsip dari suatu koperasi agar para anggota mendapatkan pengetahuan terkini tentang perkoperasian di Indonesia. Hal senada juga diungkapkan oleh Deko Pinwil Bali, Wayan Murje. Pihaknya menyebutkan gebiar undian berhadiah ini bentuk apresiasi untuk mendorong anggota koperasi agar bisa berkoperasi dengan baik. Diklat itu merupakan salah satu prinsip dari koperasi, jadi memang wajib untuk diadakan agar selalu anggota ataupun pengurus yang lain mendapatkan update dari pengetahuan aturan-aturan terkait perkoperasian yang memang selalu berubah di setiap saat. Ini merupakan apresiasi yang bisa untuk mendorong mereka untuk bisa berkoperasi dengan baik, ya, mengetahui, tahu dan paham tentang apa peran dan kewajibannya sebagai anggota, sehingga ini merupakan suatu hal yang sangat positif bagi perkembangan KSP Kuta Mimba itu sendiri. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengundian hadiah dan diklat. Puluhan hadiah disediakan oleh KSP Kuta Mimba, di antaranya 2 unit sepeda motor, sepeda gunung, laptop, smart TV, smartphone, dan kompor gas. Andika, Bali TV.
Gebrakan baru kendaraan masa depan hadir di Bali Utara, PT Sentrik Mobilindo Perkasa. Dealer resmi VinFast di Indonesia kembali memperluas jangkauannya dengan meresmikan showroom kendaraan listrik di Jalan WR Supratman, Penarukan Singaraja, Buleleng, Jumat 29 Agustus 2025. Kehadiran showroom kedua VinFast di Bali ini setelah sebelumnya diresmikan di Jalan Gatot Subroto Barat, Denpasar, menegaskan komitmen kuat VinFast dalam membangun ekosistem kendaraan listrik dan mendorong Bali menuju era pariwisata hijau. Grand Opening VinFast Singaraja ditandai dengan pemotongan pita sekaligus pembukaan tirai mobil VinFast VF6. CEO PT Sentrik Mobilindo Perkasa Inyoman Ayu Sintia Diantari menegaskan bahwa Grand Opening showroom VinFast di Singaraja bukan sekadar ekspansi bisnis, melainkan bukti nyata komitmen menghadirkan mobil listrik berkualitas dengan teknologi ramah lingkungan. Ia menyebut VinFast telah menyiapkan infrastruktur stasiun pengisian charging station hingga 1.000 unit yang tersebar di seluruh Bali. Sebagai upaya nyata memperluas jangkauan kendaraan listrik di Bali, ia juga telah mengumumkan bahwa perusahaan akan segera membuka showroom VinFast terbaru di Kabupaten Gianyar. Langkah ini diambil demi memperkuat kehadiran merek dan mendekatkan produk flagship mereka, VinFast VF3, kepada konsumen di Bali Tengah dan di kawasan sekitarnya. Misi kita ini kan untuk meningkatkan standar ekosistem kendaraan listrik dan untuk peralihannya sesuai regulasi pemerintah. Jadi memang kita targetkan agar seluruh Bali itu tercover oleh VinFast. Senada CEO VinFast Trading Indonesia Karyanto Harjo Sumarto menilai Singaraja sebagai pasar potensial dalam percepatan kendaraan listrik. Ia optimis langkah ini akan memperkuat posisi Bali sebagai pionir kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Untuk Bali sendiri hari ini kita membuka dealer yang kedua, ya setelah di Denpasar kemudian kita ke Singaraja. Dan tentu ke depannya kita berharap terus akan berekspansi ke wilayah-wilayah lain di Pulau Bali ini. VinFast sendiri merupakan bagian dari Vingroup, konglomerasi terbesar di Vietnam. Sejak memproduksi mobil listrik pada 2021, VinFast berhasil menjadi merek otomotif nomor 1 di Vietnam dan terus ekspansi ke Amerika, Kanada, Eropa, Asia, hingga Indonesia. Saat ini VinFast sedang membangun pabrik di atas lahan 170 hektar di Jawa Barat yang ditargetkan beroperasi pada Desember mendatang. Tak hanya itu, VinFast juga sudah menghadirkan layanan taksi listrik Green SM di Jakarta dengan 4.000 unit armada dan akan segera diperluas ke Makassar serta Bali. VinFast bahkan menjamin nilai jual kembali mobil listriknya sebagai upaya meyakinkan konsumen. Bupati Buleleng Nyoman Sucitra dalam sambutannya yang dibacakan Kadis Perhubungan Gede Gunawan Ajnana Putra menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap transisi kendaraan listrik. Menurutnya showroom ini tidak hanya menjadi tempat penjualan mobil, tetapi juga pusat edukasi masyarakat mengenai teknologi kendaraan listrik. Kehadiran VinFast di Singaraja disambut positif oleh warga karena VinFast sebagai kendaraan listrik dan mendorong Bali menuju era pariwisata hijau serta zero emisi. Hadirnya salah satu dealer mobil listrik ya di Singaraja yang tentunya akan mendukung energi yang green. Masyarakat Singaraja sangat mensupport dengan hadirnya VinFast dan kita berharap VinFast bisa berkembang pesat dan mengeluarkan produk-produk terbaiknya. Acara Grand Opening Showroom VinFast di Singaraja dihadiri Dirut Jamkrida Bali Mandara Iketut Widiana Karya, perwakilan Kapolsek Singaraja, founder PT Sentrik Mobilindo Perkasa Imade Sudiana, GM VinFast Bali Gede Sastrawan, Deputi CEO Sales Network VinFast Trading Indonesia Davi Tuilan, Director of After Sales VinFast Trading Indonesia Agus Rijadi, Dealer Manager VinFast Trading Indonesia Hari Eka, perwakilan Global Sales Vietnam Miss Nguyen Kim Chi, serta Mr. Austin hingga jajaran manajemen lainnya. Indrawan, Bali TV. Pemirsa seputar Bali masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, tuh. Woi, Dara! Mie burung Dara ayam bawa. Mie jok, nih. Nyak no. Mie burung Dara lalah manis. Lugat, ngedel. Nyak saja. Mie burung Dara goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mie burung Dara goreng pedas. Lengis tabiane ngamplok. Burung Dara instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung Dara. Jane sing kodak-kodak. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadap potensi bencana alam di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Kodam 9 Udayana menggelar apel kesiapsiagaan pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana pada Jumat 29 Agustus 2025 di lapangan Kipan Ayonip 900 SBW Tuban Kuta Badung. Apel yang dipimpin langsung oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangkogab Wilhan II Marsdia TNI M. Khairul Lubis ini bertujuan mengecek kesiapan personel, material, dan alutsista TNI bersama stakeholder terkait diantaranya Polri, pemerintah daerah, BPBD, Basarnas, BMKG, dan instansi sipil lainnya. Sebanyak 745 personel dilibatkan dalam apel terdiri dari gabungan Satuan TNI AD, AL, AU, Polri, dan Pemda. Dengan kekuatan utama Yonip 900 SBW, Yonip 741, GN, Denkap 4 SP, serta Yonsipur 18 YKR. Tidak hanya itu, unit pendukung seperti TNI, medis, trauma healing, komunikasi, logistik, hingga pengoperasian drone juga turut disiagakan. Dalam amanatnya, Marsdia TNI M. Khairul Lubis menegaskan bahwa apel ini merupakan wujud nyata komitmen Kodam 9 Udayana bersama stakeholder dalam menghadapi ancaman bencana. Ia menyebut Batalion Komposit PRC PB memiliki peran penting sebagai garda terdepan yang siap digerakkan kapanpun dan dimanapun dibutuhkan dengan reaksi cepat tanggap darurat serta sinergi lintas instansi. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Provinsi Bali dan Nusa Tenggara merupakan bagian dari wilayah tugas Kogab Wilhan II yang memiliki kerawanan bencana cukup tinggi meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir bandang, hingga kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, ancaman non-alam seperti isu sosial kemasyarakatan dan penanganan sampah juga membutuhkan perhatian serius serta langkah strategis yang terukur. Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan sendiri. Sinergi yang kuat harus dikedepankan antara TNI, Polri, BPBD, Basarnas, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, serta para relawan. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang efektif adalah kunci keberhasilan setiap personel. Diingatkan untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga mampu bergerak cepat, tepat, dan terukur saat bencana terjadi. Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat di tengah kesulitan. Pangkogab Wilhan II mengajak seluruh pihak menjadikan moto siaga sebelum bencana, cepat saat darurat,
tulus dalam pengabdian sebagai semangat bersama dalam memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan bagi masyarakat. Peralatan kita menyesuaikan kondisi di lapangan. Ini adalah sebagian yang kita perlihatkan. Kalau memang itu dibutuhkan, katakanlah eskavator yang lebih besar sebanyak 5, kita akan dorong. Nanti ada bantuan dari PUPR ataupun kita bisa berdayakan dari pihak swasta yang memiliki itu. Karena tempat terjadinya bencana kita belum tahu di mana gitu. Tetapi ketika itu terjadi, semua data yang sudah ada bisa kita gerakkan. Gelar pasukan ini juga menampilkan berbagai alutsista penanggulangan bencana mulai dari ambulan lapangan, water treatment, kendaraan tangki air dan BBM, perahu karet rescue, truk eskavator hingga alat pemadam kebakaran. Perlengkapan khusus seperti alat selam, perlengkapan rescue, drone, dan stasiun cuaca otomatis BMKG juga dipamerkan guna memastikan kesiapan menghadapi berbagai skenario kontingensi bencana. Kegiatan apel kesiapsiagaan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang pengecekan personel dan peralatan semata, tetapi juga momentum memperkuat komitmen, solidaritas, dan kesiapan semua unsur dalam menghadapi bencana di bawah komando Pangdam 9 Udayana Majen TNI Pik Budiakto selaku Panglima Komando Kewilayahan Bali Nusra. Kesiapsiagaan yang terencana dan sinergi yang solid diharapkan mampu menghadirkan rasa aman serta perlindungan bagi masyarakat Bali dan Nusa Tenggara dari setiap ancaman bencana yang mungkin terjadi. Turut hadir dalam apel ini antara lain pejabat utama Kodam 9 Udayana, Kapolda Bali, Kajati Bali, Kabinda Bali, dan Rem 163 Wirasatya, serta dan Lanal Denpasar dan Lanut Gusti Ngurah Rai. Hadir pula Kalaksa BPBD, Kepala BMKG Wilayah 3 Denpasar, Kepala Kantor Basarnas Denpasar, Kadis Sosial, Kadis Kesehatan, Kadis PUPR KM Provinsi Bali, serta Kadis Damkar dan Penyelamatan Kota Denpasar bersama para undangan lainnya. Pendam 9 Udayana melaporkan. Pemirsa, sambal memiliki peran penting dalam melestarikan warisan budaya Bali, terutama dalam konteks kuliner dan tradisi. Sambal merupakan bagian integral dari kuliner Bali yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Makan tanpa sambal, rasanya seperti apa? Perkenalkan, saya Cud. Bali Royal yang bisa hancur. Nah, ini sambal terasi. Tuh, ada the bawang batu, asli. Menjadi suka ditambahin sambal. Sekaligus memperkenalkan kepada. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.